Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Kamarudin, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Bone, Kabupaten Bone. Pada video kali ini, saya akan membuat aksi nyata modul 2.1 terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid dengan menggunakan lembar observasi melalui gawai atau handphone masing-masing. Setelah itu diperoleh gaya belajar dominan untuk visual 6 orang, gaya belajar dominan auditori 20 orang, dan gaya belajar dominan kinestetik 7 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, saya persilahkan ketua kelas untuk mempersiapkan dan memimpin doa. Ketua kelas silakan. Seluruhnya bersiap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Hadir hari ini? Siapa? 03. Kemudian Kirani Alfa. Jadi ada 3 orang dah hadir ya hari ini. Oke, jadi teman-teman yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Bisa berkumpul sama-sama lagi belajar seperti biasa. Baiklah Anda semua, hari ini kita akan belajar matematika umum ya. Jadi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat supaya lebih semangat ya. 2 kali. Tepuk semangat 3 kali. Semangat. 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 Luar biasa ya. Tepuk tangan tuh semua. Hari ini kita akan belajar materi tentang dimensi 3 ya. Nah, belajar tentang dimensi 3 ini sangat penting anak-anak ya. Mungkin di antara kalian ada yang bercita-cita jadi arsitek mungkin? Ada yang? Oke, Rais. Ya. Jadi nanti nak kalau jadi arsitek ya lebih banyak merancang bangunan mungkin ya, mendesain bangunan. Ini penting sekali nak untuk mempelajari materi ini. Untuk kedepannya terkait dengan kegiatan kita hari ini lebih banyak kita berbicara tentang bagaimana mengukur suatu titik ya,
Misalnya kita lihat di ruangan ini ya. Ruangan ini anggaplah berbentuk balok atau kubus ya. Bisa dilihat di titik-titik pada ruangan ini ya. Mungkin misalnya bisa dilihat di sana ada saklar. Ya, saklar itu misalnya kalau kita mau mengukur misalnya saklar ini ke lampu-lampu yang ada di ruangan ini, misalnya kita mau menghitung berapa kabel yang dibutuhkan ya, berapa kabel yang minimal yang kita butuhkan untuk memasang untuk menyambung kabel dari saklar ke titik-titik lampu yang ada di ruangan ini. Itu semua tidak pentingnya manfaat untuk belajar tentang dimensi 3. Nah, tadi pokok bahasannya adalah jarak titik ke titik. Nah, di sini saya akan tampilkan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, melalui literasi, murid dapat mengidentifikasi gambar bangun ruang. Yang kedua, melalui literasi, murid dapat menentukan ruas garis yang mewakili jarak titik ke titik dalam ruang. Ya. Nah, saya tanya ya, masih ingat nggak materi mungkin di jenjang sebelumnya, mungkin di SMP, tentang bangun ruang, ya? Ada yang tahu yang mana itu yang dimaksud atau contoh daripada bangun ruang yang ada di sekitar kita? Apa? Iya betul, kubus, balok, limas, prisma ya. Nah, ada yang bersedia untuk naik ke atas? Dan untuk lebih jelasnya ini ada alat peraga. Ini anggaplah ini adalah kubus ya. Kalau di atas mungkin balok mungkin atau anggaplah kubus juga. Nah, di sini ada kerangka balok atau kubus ya. Anggaplah ini kubus, diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kalian sudah pelajari waktu di SMP bahwa di dalam kubus ada namanya bagian-bagian kubus ya. Kalian sudah tahu. Ini apa namanya ini? Sudut. Ini. Ini. Nah, jadi saya kira sudah tahu. Jadi cuma saya ingatkan kembali materi yang sudah kalian pelajari. Kita berdiskusi kelompok, kita harus sepakati dulu ini ya, kesepakatan kelas. Oke. Bisa dibaca Anda semua atau saya bacakan ya. Jadi kesepakatan kita pada saat berdiskusi nanti, saling menghargai pendapat teman, tidak mengganggu perilaku sopan. Sepakat? Oke, jadi kita harus saling menghargai kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya, jangan mengganggu nanti pada saat diskusi. Fokus saja di kelompoknya, tidak usah lihat kelompok lain, tidak usah kesana kemari melihat pekerjaannya dari kelompok lain. Jadi kita harus saling menghargai dalam berpendapat. Ya, oke. Sekarang kalian bentuk kelompok berdasarkan gaya belajarnya yang sesuai dengan hasil asesmen diagnostik kemarin. Nah, di sana sudah ada kelompok visual. Nah, di sini sudah ada kelompok auditori. Nah, dan di sana sudah ada kelompok kinestetik. Ya. Nah, masing-masing kelompok ini mendapatkan perlakuan yang berbeda. Nah, untuk kelompok visual nanti Bapak kirimkan link di WA ya. Ada link YouTube. Kalian bisa nanti buka WA-nya. Sekaligus Bapak juga akan mempersiapkan buku paket, mungkin buku paket yang ada di perpustakaan. Ya. Silahkan nanti dibaca materi sesuai hari yang kita bahas hari ini. Sedangkan untuk kelompok auditori juga ada, saya kirim link di WA, silahkan nanti dipelajari terlebih dahulu, didiskusikan. Sedangkan untuk kelompok kinestetik tidak ada artikel, tidak ada link YouTube, tapi dia langsung mempraktekkan atau menggunakan alat peraga yang Bapak siapkan ini. Oke ya.
Nah, sekarang saya kasih waktu untuk mempelajari materi yang Bapak berikan. Silakan. D atau LKPM yang Bapak sudah kirimkan linknya juga di WA. Masing-masing kelompok silakan lihat lembar kerjanya. Silakan didiskusikan ya. Ya, kenapa nak? Oh ya, ini. Nah, di situ di LKPD-nya nanti kalian mengisi itu tabel ya. Tabel misalnya ini kan sudah tahu bahwa ini namanya titik sudut. Titik sudut kan ada berapa titik sudutnya? Ada berapa? 8. Rusuknya ada berapa? 12, Pak. Ya, bidangnya atau sisinya berapa? 6. 6. Nah, kalau misalnya ini ke sini berarti itu jaraknya yang mana? Dari titik A ke titik B yang mana jaraknya? Adalah rusuknya. Iya, Tuh. rusuknya, Pak, ya. Jadi kalau dari sini ke sini yang mana jaraknya? Ini. Apa namanya itu? Diagonal. Bukan bidang. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ini ke sini, Diagonal. oke. Berbeda juga, Pak. Ya, kalau diagonal bidang dia hanya melalui bidang. Kalau diagonal ruang melalui ruang. Iya. Oke. Bagaimana Anda semua? Waktunya selesai ya. Sekarang waktu untuk presentasi kelompok. Jadi masing-masing kelompok visual, auditori, dan kinestetik nanti naik di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya persilakan terlebih dahulu kelompok visual, silakan ke depan nak. Kasih semangat dulu untuk kelompok visual. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok visual yaitu Praktek. perkenalkan saya Rahman. Jadi pada soal pertama yaitu orang polisi sedang mengawasi dirinya setelah dari atap gedung apartemen Pacinggala yang tingginya 90 meter mengarah ke tempat parkir. Dia melihat dua buah mobil yang sedang melaju berlawanan arah. Empat mobil A sedang melaju ke arah dan mobil B bergerak ke arah barat dengan sudut pandang masing-masing sebesar 30 derajat dan 40 derajat. Berapa saja antara kedua mobil dengan berarti dan sudut pandang tersebut. Nah, bersama ini kita mulai KPD ini kita dibentuk untuk menceritakan apa sih arti ini. Jadi jarak kontak ini adalah suatu yang benar-benar pendek dari jarak titik A dan jarak ke lokasi. Ya, selanjutnya saya persilakan ke kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, jarak antara titik A ke titik C yaitu 27 km. Jarak antara titik A ke B ke C yaitu 34 km. Jarak antara A ke D dan ke C yaitu 43 km. Jarak antara A, B, dan C adalah 56 km. Dan jarak antara titik A, titik D, titik B, dan titik C itu 55 km. Jadi setelah berdiskusi, kelompok kami menyimpulkan rute yang harus dilalui Asia agar segera sampai ke kota C adalah dengan melalui rute A menuju C. Karena rute tersebutlah yang memiliki jarak paling dekat yaitu 27 km. Sekian dari kelompok kami.
Selanjutnya, pembahasan akan dibahas oleh nanti ada desain miskin dengan desain Baik, pada kegiatan dua ini kita disuruh untuk menentukan jarak antara titik. Yang pertama yaitu jarak antara titik E dan H, yaitu musuh E dan H. Yang kedua, jarak antara D dan F adalah DF. D F. Yang ketiga, jarak antara A dan G adalah AJ. Yang keempat, jarak antara titik C dan D yaitu CD. Terus jarak antara titik C dan E adalah CF. Selanjutnya jarak antara titik F dan A adalah A. Terus jarak antara titik B dan D adalah D. Lalu yang terakhir jarak antara titik G dan O. itulah ini yang sudah dilakukan oleh kelompok kami kinestetik materi dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua kelompok sudah memberikan yang terbaik di masing-masing kelompoknya. Nah, di sini Bapak kasih penguatan bahwa jarak titik ke titik itu adalah panjang lintasan terpendek yang dilalui kedua titik tersebut. Oke. Nah, bagaimana diskusi kelompoknya hari ini? Seru? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Paham. Nah, sebagai tugas masing-masing siswa, ini tugas individu ya, membuat ringkasan tentang materi hari ini. Pokoknya tugas ini bebas ya, boleh dalam bentuk artikel atau menulis di bukunya, atau boleh membuat dalam bentuk gambar ya, atau mind map atau infografis, atau boleh merekam suara ya, voice note, ataukah yang suka video silahkan buat video, nanti dikirim ke atau bisa di japri ya, atau chat pribadi ke WA Bapak ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materi tentang jarak titik ke garis ya. Ya. Di akhir pembelajaran akhir ini mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Ibat Rahman dari kelas 12 MIPA 3. Pembelajaran hari ini dilakukan secara berkelompok, di mana kelompok tersebut dibagi berdasarkan gaya pembelajaran masing-masing peserta didik. Ada visual, auditori, dan kinestetik. Saya rasa pembelajaran ini sangat efektif dan menyenangkan karena saya dapat berdiskusi dengan teman kelompok yang mempunyai gaya belajar seperti saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esna Mulewati dari kelas 12 MIPA 3. Menurut saya, pembelajaran matematika hari ini sangat seru dan menyenangkan. Mengapa demikian? Karena hari ini kita telah dibagi kelompok berdasarkan gaya pembelajaran kita. Dan saya merasa sangat seru bisa berdiskusi dengan teman saya yang mempunyai gaya pembelajaran yang sama seperti saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Mulawati dari kelas 12 MIPA 3. Jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menentukan rute perjalanan. Feisha berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Nah, kita ingin menentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Feisha. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu dari rute kota A ke kota C dengan panjang lintasan 27 km. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu dari kota A ke kota B, kemudian ke kota C dengan panjang lintasan 34 km. Kemudian selanjutnya dari kota A ke kota D, kemudian ke kota C dengan panjang lintasan 43 km. Jadi rute yang harus dilewati Feisha agar segera sampai ke kota C adalah dengan melalui rute A menuju C. Karena rute tersebutlah yang memiliki jarak paling dekat yaitu 27 km. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berani Valdi dari kelas 11 MIPA 3 nomor urut 14. Jadi, jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik. Contohnya, ada sebuah kubus. Kemudian ditanyakan yang mana merupakan jarak antara titik A ke titik B. Jadi jawabannya adalah jarak antara titik A ke titik B adalah panjang ruas dari titik A menuju ke titik B. Sekian dan terima kasih.